Selamat datang di channel Coco Sandy. Kali ini kita akan membahas salah satu gedung yang sempat dinobatkan sebagai gedung terangker kedua di Asia, yaitu Lawang Sewu. Gak usah berlama-lama, mari kita masuk ke ceritanya. Pembangunan Lawang Sewu dimulai pada tahun 1904 di tanah seluas 18.232 meter persegi. Bangunan ini dibangun oleh arsitek yang didatangkan langsung dari Amsterdam, yaitu Dr. Jacob F. Klinghammer dan temannya Dr. Oundek. Bangunan di Lawang Sewu ini terbagi menjadi 6 bagian, yaitu gedung A, B, C, D, E, dan rumah pompa. Gedung A awalnya digunakan sebagai kantor pusat sebuah perusahaan swasta yang berbasis kereta api bernama NIS, yang memiliki kepanjangan Netherlands Indische Spoorweg. Gedung tersebut terdiri dari 3 lantai dan memiliki bentuk seperti huruf L. Lawang Sewu memiliki banyak sekali pintu dan jendela yang kalau ditotal lubangnya ada sejumlah 429. Sehingga warga Semarang memberinya nama Lawang Sewu yang berarti 1000 pintu, untuk menandakan bahwa gedung ini memiliki banyak sekali pintu dan jendela. Selain itu, di dalam gedung ini terdapat ornamen kaca patri yang sangat megah dan memiliki ukiran yang memiliki makna kemakmuran dan keindahan Jawa, kekuasaan Belanda atas Batavia dan Semarang, serta kota maritim dan kejayaan kereta api. Nah, karena karyawan yang sangat membludak di gedung A pada zaman itu, maka dibuatlah gedung B yang dibuat pada tahun 1916 sampai dengan 1918. Gedung tersebut memiliki 2 lantai utama yang digunakan sebagai perkantoran, lalu ada gedung atap yang digunakan sebagai ruangan dansa. Serta gedung ini memiliki ruang bawah tanah yang diisi oleh air untuk digunakan sebagai penyejuk gedung di atasnya. Karena pada zaman itu mungkin belum ada AC ya, makanya mereka menggunakan cara seperti itu. Lalu gedung C memiliki 2 lantai yang digunakan fungsinya sebagai tempat pencetakan tiket kereta api dan pencetakan jadwal kereta api. Lalu gedung D merupakan bangunan dengan 1 lantai yang memiliki atap limas, serta gedung E gedung yang memiliki atap pelana. Lalu Lawang Sewu memiliki gedung ke-6 yang dinamai rumah pompa, serta memiliki atap berbentuk oktagon atau segi 8. Nah, histori perjalanan Lawang Sewu sendiri tidaklah mulus. Pada tahun 1942 sampai dengan 1945, gedung ini sempat dijajah oleh pihak Jepang, diambil alih dan digunakan sebagai kantor transportasi mereka, yang disebut sebagai Ryuku Shokyoku. Lalu, pada tahun 1945, pihak Indonesia sempat melawan balik dan mengambil alih gedung tersebut. Perebutan tempat itu dilakukan oleh Angkatan Muda Kereta Api atau yang kita sebut AMKA melawan polisi Jepang yang disebut Kempetai dan Kidobutai. Peristiwa ini disebut sebagai peristiwa 5 hari di Semarang yang terjadi pada 14 Oktober sampai dengan 19 Oktober 1945. Nah, setelah berhasil merebutnya dari pihak Jepang, bangunan tersebut digunakan oleh pihak Indonesia sebagai kantor dari Dekari atau Jawatan Kereta Api Republik Indonesia. Nah, ternyata penggunaan itu tidak berlangsung lama. Pada tahun 1946, setahun setelah tempat itu dipakai oleh pihak Indonesia, tempat itu diambil alih lagi oleh pihak Belanda, sehingga Dekari pindah ke De Soestermaatschappen. Nah, setelah pengakuan kedaulatan RI yang kedua pada tahun 1949, tempat itu digunakan oleh Kodam 4 Diponegoro. Nah, kemudian pada tahun 1994 gedung itu dikembalikan lagi kepada pihak kereta api yang sampai hari ini kita sebut sebagai PT Kereta Api Indonesia Persero. Nah, Lawang Sewu ini juga memiliki banyak cerita kelam yang mendasari cerita-cerita dan mitos-mitos mistis yang terjadi di tempat itu, sehingga tempat itu sempat dinobatkan sebagai tempat terangker kedua di Asia. Nah, bangunan ini zaman dulu sempat digunakan sebagai tempat penyiksaan para tahanan. Nah, tempat yang digunakan itu berada di ruang bawah tanah di gedung B tadi. Nah, tempat penyiksaan itu dibagi jadi 3 tempat ya. Nah,
Tempat yang pertama itu disebut sebagai penjara berdiri. Penjara berdiri itu tempat yang memiliki ruangan sebesar 1 kali 1 meter. Ya, ruangan kecil gitu, 1 kali 1 meter. Ruangan 1 kali 1 meter itu diisi 4 sampai 5 orang. Bayangin aja, pada zaman itu, waktu penjajahan, orang yang disiksa itu kan pasti badannya ya kurus-kurus karena kan kurang makan. Nah, diisilah ke satu tempat 1 kali 1 meter 4 sampai 5 orang. Syukur-syukur kalau misalnya masih muat diisi 6 orang. Nah, mungkin sih bisa masuk di penjara, tapi orang yang di dalamnya belum tentu bisa bernafas dengan lega karena berdirinya benar-benar mepet-mepet. Kita aja kalau misalnya di metro mini apa di bus pasti udah ngap-ngap kalau lagi padet-padetnya. Tempat penyiksaan yang kedua itu disebut sebagai penjara jongkok. Ya, sesuai dengan namanya, penjara ini isinya orang-orang yang disiksa secara jongkok. Jadi penjara ini ukurannya, tingginya itu tidak lebih dari 1,5 meter. Padahal tinggi orang dewasa itu rata-rata pasti di atas 1,5 meter. Otomatis orang yang masuk di dalam penjara itu pasti akan posisinya duduk. Nah, para penyiksa itu juga nggak bodoh-bodoh amat. Mereka ngisi tempat itu dengan air yang digenangi setinggi leher manusia, ya, dalam posisi orang itu jongkok. Kan kita kalau duduk dan jongkok itu kan pasti tingginya berbeda. Nah, karena mereka jongkok, ya kan? Kita coba aja jongkok berapa menit sih kemampuan kita? Sedangkan itu dibuat jongkok berhari-hari. Otomatis kita aja 20 menit sudah pasti kesemutan kaki. Nah, orang ini ketika mereka sudah kesemutan kakinya, sudah nggak kuat, mereka pasti otomatis akan duduk. Kalau udah duduk, otomatis mereka akan tenggelam. Kalau sudah tenggelam, otomatis mereka nggak bisa nafas. Kalau nggak bisa nafas, otomatis mereka mati. Nah, itu tempat penyiksaan penjara jongkok. Lebih sadis dari yang pertama. Nah, yang ketiga, itu ruang penyiksaan yang digunakan sebagai tempat eksekusi. Eksekusinya itu dilakukan dengan memenggal kepala manusia. Setelah badan dan kepalanya terpisah, sisa badan dan kepala itu akan dibuang ke sungai terdekat. Nah, karena tempat ini sempat digunakan sebagai tempat penyiksaan, serta pernah digunakan sebagai tempat perang, yang dari Jepang ngerebut dari Belanda, yang dari Indonesia ngebut dari Jepang, terus kembali lagi diambil Belanda. Nah, pasti kan banyak pertumpahan darah di situ. Nah, hal-hal inilah yang mendasari terjadinya rumor-rumor, mitos-mitos, cerita-cerita, pengalaman-pengalaman orang mengenai mistisnya Lawang Sewu. Sekarang kita masuk ke beberapa hal yang saya baca, yang saya dengar, yang saya alami di Lawang Sewu. Hal-hal mistis yang bisa saya rangkum menjadi 10 kejadian mistis yang terjadi di Lawang Sewu. Di halaman Lawang Sewu terdapat sumur tua yang di atasnya dibangun bangunan yang menutupi sumur tersebut. Nah, infonya sih katanya zaman dulu supaya nggak diracun oleh pihak musuh. Jadi makanya ditutup sumur itu. Karena sumur itu kan tempat sumber dari air minum para karyawan yang di sana atau orang yang tinggal di sana. Nah, infonya hal mistis yang terjadi di sumur itu, konon ceritanya pada malam hari sering terdengar suara jeritan dari dalam sumur tersebut. Jeritan dari para tentara atau siapapun yang setelah mati dilempar ke dalam sumur itu. Adanya penampakan noni Belanda. Nah, menurut kabar yang beredar, noni Belanda ini hanya menampakkan wujudnya tanpa mengganggu orang-orang yang ada di situ. Wisatawan-wisatawan yang datang ke Lawang Sewu. Tapi noni Belanda tersebut akan marah, bisa menyerang wisatawan ataupun siapapun yang masuk ke ruangan-ruangan tertentu. Nah, kalau kalian pernah datang ke Lawang Sewu sebelum tahun 2009, sebelum tempat itu direnovasi, pasti kalau kalian masuk malam hari dan dibawa oleh para pemandu guide yang ada di sana, pasti ada ruangan-ruangan yang tidak boleh kita masuki. Nah, spekulasi dari saya, ada kemungkinan cocok logi dari saya, ruangan-ruangan tersebutlah yang kalau kita masuki akan memancing noni Belanda tersebut untuk menyerang kita.
Di ruangan bawah tanah, nah ini tempat yang paling horor, paling angker, karena ini tempat penyiksaan paling sadis. Nah, di ruangan bawah tanah ini, kalau kita berdiam diri sendirian di dalam, tapi yo ngopo ya toh? Kalau kita diam di situ sendirian, saya bayangin aja merinding. Terus kita diem malam-malam, ya toh tempatnya kan gelap di bawah tanah, nggak ada penerangan atau apa. Nah, infonya, dengar-dengar ceritanya itu bakal muncul penampakan bayangan hitam menyerupai anak kecil merangkak di atap-atap dari ruangan tersebut dan memancarkan mata berwarna hijau. Nah, kemudian bayangan itu akan perlahan berjalan menuju ke arah orang yang berdiam di situ. Yo mungkin hantunya mikir, yo ngapa kamu masuk ke situ ya kan? Masuk sendirian ke bawah tanah. Tetap masih di ruangan bawah tanah. Wah, ruangan bawah tanah ini paling serem ya kan. Jadi banyak kejadian di situ. Nah, yang keempat ini, infonya dengar-dengar itu banyak orang yang mengeluhkan bau darah, bau anyir darah di ruangan bawah tanah itu. Nah, kalau kita ingat-ingat tadi, ruangan itu kan sempat menjadi tempat penyiksaan pemenggalan orang. Ya mungkin bekas darah dari situ atau gimana, makanya tercium bau darah. Ini terjadi di pintu bagian timur dan bagian barat dari Lawang Sewu. Konon katanya, di tempat itu terdapat penampakan tentara Belanda yang pakai seragam Belanda, necis-necis, masih bawa senjata. Nah, katanya tanda-tanda kalau tentara Belanda itu akan muncul adalah yang pertama, ya toh, muncul angin-angin ribut secara tiba-tiba, lalu disusul bau kemenyan, lalu disusul lagi bau darah yang busuk. Jadi kalau kamu datang ke Lawang Sewu, terus ada angin ribut tiba-tiba, ada bau menyan, ada bau darah busuk, udah pasti tentara itu bakal muncul. Di tempat di ruangan utama, di hall utama itu sering terjadi penampakan yang berbeda-beda. Jadi ada pengunjung yang cerita kalau ada penampakan tangan warna hitam, besar banget, menutupi jendela-jendela. Jadi mungkin raksasa ya, hantu raksasa gede banget. Tapi yuk logikanya hantu raksasa gimana yo? Nah, terus ada penampakan juga katanya dari kejauhan tuh ada yang nyenteri orang kalau malam hari. Yo mungkin gaib yang iseng ya kan. Terus yang ketiga ada penampakan hantu berwajah rusak. Di ruangan tertentu di bagian Lawang Sewu, kan Lawang Sewu banyak sekali ruangan. Nah, di situ orang-orang tiba-tiba bisa merinding seketika, walaupun mereka nggak takut atau lagi nggak ngelihat hantu atau apa, mereka tiba-tiba bisa merinding, lalu rasa-rasanya seperti ada orang yang memandangi dari kejauhan. Menurut guide, nah ini pengalaman saya pribadi waktu saya kunjungan ke sana tahun 2007 kalau enggak 2008. Kata guide-nya, kalau kita lagi di lantai 2 itu ada ruangan-ruangan yang sebelah-sebelahan, ruangan. Nah, di tengahnya tuh ada pintu tanpa pintu. Apa ya namanya? Ada pintu, nggak ada pintunya, terus berjejer-jejer tuh. Nah, sehingga akan terlihat cuman pintu. Nah, kalau kita dari ujung ngelihatin itu ke ujungnya yang di sana, ya, secara fokus, konon katanya bakal muncul sesosok yang berjalan secara zigzag dari kanan ke kiri, secara zigzag mengarah kepada orang yang menata fokus. Lah, saya nyoba apa enggak? Yo enggak berani. Ini pengalaman saya pribadi, benar-benar ketika saya berada di sana. Waktu saya masuk, awalnya sih belum kerasa horor, hawa-hawa hantunya belum ada. Wong saya itu waktu itu jalan rame-rame sama saudara-saudara ke sana dipandu oleh guide. Ya sekitar jam 8 lah, jam 8 atau jam 9. Jadi kondisinya ya mungkin masih belum terlalu malam. Jadi belum ada rasa takut. Nah, namun ketika saya naik dari lantai 1 ke lantai 2, padahal pikiran saya tuh nggak ada pikiran horor atau apa, tiba-tiba kaki kiri saya serasa ada yang megang dan rasanya panas banget. Nah, itu saya masih belum ngerti, mungkin
itu secara biologis, mungkin secara alam bawah sadar, tiba-tiba saya ngerasa gitu, ya saya nggak ngerti. Tapi ya bisa jadi mungkin bener-bener ada alam gaib apa hantu yang bener-bener lagi ngasih salam hangat. Hal mistis yang paling viral pada zamannya. Jadi pada zaman itu sekitar tahun 2000 atau 2002 atau 2004 itu sempat ada acara reality show uji nyali. Nah, acara reality show uji nyali tersebut menggunakan lawang sewu. Jadi nanti peserta itu akan ditaruh di tempat paling angker, didiemin, ditaruh sama kamera doang, suruh diem doang berjam-jam. Nanti kru-kru ada di ruangan yang lain. Nah, nanti siapa tahu nanti akan menangkap hantu. Nah, terjadilah waktu peserta itu ditaruhnya di ruang bawah tanah, tempat paling angkernya lawang sewu. Dan ditaruh, dia lagi duduk, ditaruhlah kamera. Dari situ muncul sesosok kuntilanak dari kejauhan. Sehingga membuat peserta itu nggak berani dan dia melambaikan tangan, tanda bahwa dia menyerah. Nah, yang lebih menarik, gosip-gosip, cerita-cerita muncul bahwa 3 hari setelah kejadian tersebut, peserta itu meninggal. Entah itu benar atau tidak, tapi itu menjadi bumbu-bumbu dari salah satu kehororan yang terjadi di Lawang Sewu. Itulah 10 hal misteri yang sempat saya rangkum mengenai Lawang Sewu. Bagaimana teman-teman? Serem nggak? Nah, lalu bagaimana dengan Lawang Sewu hari ini? Kita nggak perlu takut lagi karena Lawang Sewu pada tahun 2009 itu dilakukan renovasi terhadap bangunan tersebut. Jadi dari yang dulu awalnya hawanya mistis karena tidak pernah dipakai lagi dan hawanya ini horor di tempat itu, disulap menjadi tempat wisata yang indah ala-ala Eropa. Jadi teman-teman gak usah ke Eropa jauh-jauh, mahal-mahal, datang aja ke Semarang, pergi ke Lawang Sewu, sudah bisa menikmati foto-foto ala-ala Eropa. Ya, jadi ada 4 gedung yang digunakan sebagai tempat wisata. Yang pertama gedung A itu digunakan sebagai tempat museum, tempat pameran koleksi-koleksi zaman dulu. Lalu gedung B itu digunakan sebagai tempat basar dan disewakan untuk acara. Lalu gedung C digunakan sebagai tempat meletakkan foto-foto prosesnya Lawang Sewu dari zaman dulu. Lalu di gedung D digunakan sebagai tempat istirahat para wisatawan yang capek karena tempat itu kan besar banget ya toh, 18.232 meter ya toh. Muteri segitu banyak kan pasti capek. Nah, ada tempat buat beristirahat. Nah, sekian cerita Lawang Sewu dari saya. Bagaimana teman-teman? Menarik? Menghibur, horor, atau apa? Terima kasih sudah menonton video ini. Saya harap kalian menyukainya. Jangan lupa like jika video ini menarik, komen jika ada yang perlu diperbaiki dari video ini, lalu share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa yang terakhir subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih.